Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Amelia dari Prodi Keperawatan dengan NIM 22303018 dengan mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan. Prototipe yang saya buat yaitu meningkatkan pelayanan di rumah sakit. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang isi di dalam prototipe yang sudah saya buat. Sistem informasi pada dasarnya merupakan kumpulan sumber daya pengelola data yang mengelola data menjadi bentuk yang lebih berguna dalam rangka kegiatan manajemen asuhan keperawatan. Karya tulis ilmiah ini menguraikan mengenai prototyping dan aspek-aspek penting yang mempengaruhi para pengelola dalam pendekatan sistem informasi manajemen asuhan keperawatan. Khususnya pendokumentasian asuhan keperawatan dengan menggunakan sistem komputerisasi atau komputer. Desain ini tampilan layar atau prototipe yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hasil kajian didapatkan aplikasi program dapat diakses oleh komputer yang ada di setiap unit perawat karena setiap komputer yang ada pada bagian tersebut sudah terintegrasi dengan adanya sistem jaringan lokal dan internet. Menyusun SIM asuhan keperawatan harus melibatkan manajemen rumah sakit sebagai penyedia dana dan pengambil kebijakan atau user perawat sebagai pengguna, sistem analis sebagai perancang SIM asuhan keperawatan, dan programmer komputer sebagai penyusun programan SIM asuhan keperawatan. Implementasi SIM asuhan keperawatan menggunakan metode paralel approach, yaitu menjalankan dua sistem secara bersamaan sampai sistem-sistem manual dapat dilepas semuanya. Di sini ada fungsi prototype itu sendiri, yaitu untuk menganalisis proses penerapan sistem informasi dalam pendokumentasian asuhan keperawatan di rumah sakit, serta mempermudah bagi tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan yang efisien dan juga efektif, dan dapat mempermudah bagi perawat dalam memonitor klien atau pasien. Keunggulannya di sini ada beberapa keunggulan atau keuntungan. Yang pertama yaitu efektif dan efisien dari sisi biaya kesehatan. Pasien dan keluarga dapat mengurangi kunjungan pelayanan kesehatan seperti dokter praktek, ruang gawat darurat, rumah sakit, dan nursing home. Nah, yang kedua, ada dengan sumber daya yang minimal dapat meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan keperawatan tanpa batas geografis. Dan yang ketiga, di sini ada telenursing, dapat menurunkan kebutuhan atau menurunkan waktu tinggal di rumah sakit. Yang keempat, pasien dewasa dengan kondisi penyakit kronis memerlukan pengkajian dan monitoring yang sering sehingga membutuhkan biaya yang banyak. Telenursing dapat meningkatkan pelayanan untuk pasien kronis tanpa memerlukan biaya dan meningkatkan pemanfaatan teknologi. Yang kelima, berhasil dalam menurunkan total biaya perawatan kesehatan dan meningkatkan akses untuk perawatan kesehatan tanpa banyak memerlukan sumber. Selain manfaat di atas, telenursing dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan keperawatan seperti model distance learning dan perkembangan riset keperawatan berbasis informatika kesehatan. Telenursing dapat juga digunakan di kampus dengan video conference, pembelajaran online, dan multimedia distance learning. Pada pengkajian keperawatan, penerapan standar natural language berbasis TI atau teknologi informasi yang ada dalam sistem pada pengkajian data. Nah, di sini perawat tinggal memilih data yang tersedia. Setelah data dipilih secara lengkap, komputer akan secara otomatis menganalisa data yang telah dipilih perawat.
dan memunculkan masalah sesuai data yang dipilih. Nah, komputer akan membantu melakukan analis data yang dimasukkan oleh perawat saat melakukan pengkajian kepada pasien dengan menggunakan sistem pakar. Maka perawat sedikit terkurangi bebannya dalam melakukan analis data untuk dijadikan diagnosa keperawatan. Masalah yang muncul pun menjadi semakin real dan akurat karena masalah yang dimunculkan oleh komputer merupakan analisa baku. Nah, diagnosa keperawatan dihasilkan dari analisa yang dilakukan oleh komputer berdasarkan data-data yang dimasukkan saat pengkajian keperawatan. Di sini komputer akan secara otomatis menganalisa data yang ada dan memunculkan masalah keperawatan. Nah, di sini perawat tinggal memilih etiologi yang ada dan disesuaikan dengan kondisi pasien. Sehingga disinilah peran perawat tidak bisa digantikan oleh komputer karena judgement terakhir tetap di tangan perawat. Apakah masalah yang dimunculkan oleh komputer diterima atau tidak oleh perawat. Nah, sekian yang sudah saya jelaskan atau yang sudah saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahpahaman. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.